Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amalia Kartika Putri dari kelas Psikologi 1D dengan NIM akhir 164. Guys, kalian udah lihat belum sih berita-berita sebelumnya itu? Kalian udah dengar belum soal Molly Russell? Dia remaja 14 tahun dari Inggris yang cerita hidupnya bikin kita sadar betapa bahayanya sosmed kalau nggak bisa dipakai dengan bijak. Jadi, Molly awalnya anak yang ceria, suka nulis puisi, dan deket sama keluarganya. Tapi, gara-gara sering banget lihat konten tentang depresi dan bunuh diri di Instagram sampai Pinterest, dia jadi makin terpuruk. Sampai akhirnya, tragis banget, Molly memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sedih banget kan? Kasus ini jadi peringatan kita buat soal algoritma sosmed. Awalnya, Molly nggak nyari konten negatif, tapi karena algoritma terus ngepas konten serupa, dia makin tenggelam dalam pikiran buruk. Ini ngerusak perkembangan emosinya dan bikin dia ngerasa sendirian dan nggak ada jalan keluar. Nah, masa remaja itu sebenarnya waktu yang penting banget. Di usia ini, anak-anak lagi belajar tentang siapa diri mereka, cara menghadapi masalah, dan gimana caranya berhubungan dengan orang lain. Tapi, emosi mereka masih gampang banget naik turun, karena mereka masih belajar ngatur semuanya. Di sini, apa yang mereka lihat dan alami sehari-hari punya pengaruh yang besar banget, termasuk dari sosmed. Terus dampaknya apa sih? Anak-anak kayak Molly yang lagi di fase penting perkembangan otak jadi lebih rentan. Kalau terus-terusan terpapar hal negatif, mereka jadi susah ngatur emosi, kurang percaya diri, bahkan bisa depresi. Banyak anak yang akhirnya punya pikiran buat nyakitin diri sendiri atau bunuh diri. Contohnya kayak Molly tadi. Sosmed sebenarnya bisa jadi tempat yang positif. Sayangnya, algoritma seringkali mendorong konten-konten yang bikin kita terus-terusan nonton, tanpa peduli dampaknya ke kita. Jadi, kalau awalnya cuma iseng lihat konten sedih, lama-lama feed kita penuh dengan hal serupa. Dan buat remaja, ini bisa bikin dunia mereka ngerasa sempit banget, kayak nggak ada harapan lagi. Terus gimana sih solusinya? Yang pertama, atur waktu main sosmed. Batasin waktu biar gak scroll-scroll gak jelas terlalu lama. Yang kedua, filter konten. Kalau kamu nemu konten toksik, langsung unfollow atau report aja. Dan yang ketiga, orang tua harus lebih peka. Cek apa aja yang anak konsumsi di sosmed dan ajak ngobrol soal apa yang mereka rasain. Yang keempat, cari bantuan kalau perlu. Kalau kamu ngerasa overwhelmed, jangan ragu untuk curhat ke orang yang bisa dipercaya atau ke psikolog. Intinya, hidup kita lebih penting dari feed atau likes di sosmed. Yuk, bijak dalam pakai teknologi biar kita tetap sehat mental dan bahagia.